Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah orang ketiga. Bahagia jika kamu terluka, dan dia bersedih jika kamu happy. Jangan pernah intip akun media sosialnya. Oke ya. Jadi kenapa ini menjadi hal yang teramat sangat penting? Karena ketika mantan Anda direbut oleh orang ketiga, maka secara alamiah, meskipun Anda tidak pernah menginginkannya, Anda tipe orang yang sangat mencintai perdamaian, tidak suka nyari musuh. Tapi saat mantan Anda direbut itu secara alamiah, sekarang Anda punya musuh. Anda punya seorang kompetitor ya. Dan itulah yang selalu terjadi. Sudahlah dia yang merebut, kemudian dia tidak puas sampai di sana, dan dia akan terus mencari cara untuk menyakiti hati dan perasaan Anda, untuk membuat hati Anda terluka ya. Nah, kenapa saya katakan jangan pernah mengintip akun media sosialnya, baik Facebook, Instagram, status yang dia pasang di Line, di WA, di Telegram ya, apalagi itu media-media sosial lainnya. Semua status yang dia buat tentu dia rancang untuk 3 kepentingan kan. Yang pertama, untuk menyombongkan kepada Anda bahwa dia adalah seorang pemenang. Karena itu semua postingannya menampilkan kebahagiaan, romantisme, dan seterusnya antara dia dan mantan Anda. Yang kedua, tujuannya apa? Untuk membuat Anda menjadi drop dan terluka. Sama isi postingannya, itu juga menampilkan foto-foto mesra, foto prewedding, foto macam-macam lah. Ya, kan kalau foto prewedding bisa jadi weddingnya bulan depan, tapi bisa jadi cuman untuk nyoba pakaian saja, atau kemudian dapat iklan atau dapat endorse pakaian dan seterusnya. Weddingnya masih entah kapan. Nah, jadi itu semua memang by design. Tujuannya apa? Ya buat Anda terluka, agar Anda bersedih. Siapa sih orang sekuat apapun mentalnya, ya, setabah apapun dia, ketika melihat mantannya berfoto mesra bersama dengan orang lain, menampilkan wajah yang bahagia, pasti yang bersangkutan akan terluka dan bersedih. Nah, kemudian tujuannya yang ketiga adalah untuk kemudian mengokohkan keberadaannya. Jadi dia sedang declare, sudahlah, ndak usah mimpi-mimpi lagi untuk bisa mendapatkan mantan, karena mantan Anda sekarang adalah milikku. Nah, oleh karena itu, kalau kemudian Anda ngintip akun media sosialnya, karena ini namanya kompetitor sekarang ya, segala cara akan dia lakukan untuk bisa membuat kompetitornya menjadi semakin kocar-kacir.
Kalau Anda sedih, otomatis Anda jadi tidak sempat memikirkan masa depan Anda. Siapa yang rugi? Diri Anda sendiri. Kalau Anda sedih, Anda tidak sempat untuk olahraga, tidak sempat untuk merawat diri, sehingga kemudian jadi kurus kering. Atau pada sisi yang lain mungkin ya, ada juga orang yang karena saking stresnya, larinya pengen makan terus. Akhirnya yang terjadi overweight, sehingga Anda kehilangan pesona, keindahan, kecantikan, dan ketampanan yang selama ini sangat dia takuti. Dia kan takut kalau Anda tetap cantik, kalau Anda tambah ganteng, mantan akan melirik kembali kepada Anda. Maka dengan membuat Anda bersedih tadi, harapannya Anda jadi overweight, jadi kegemukan, jadi obesitas, atau malah jadi kurus cungkring. Sehingga kalau Anda sudah jelek begitu, performanya, tampilan fisiknya, dia tambah merasa aman. Mantan tidak bakal melirik orang dengan tampilan yang kedodoran seperti ini. Nah, jadi apa yang perlu Anda lakukan sekarang ya? Jadi Anda harus tahu betul ya, bahwa yang dilakukan oleh seorang kompetitor ya, saya itu kan hobinya olahraga ya, sepak bola, karate ya, itu dua olahraga yang saya tekuni sejak saya masih anak-anak ya. Jadi ya, kalau kita mau pertandingan karate itu video dari lawan, itu kita pelajari. Kita akan lihat dalam dia memberikan serangan, kuda-kudanya berada di kaki kiri atau berada di kaki kanan. Karena cara antisipasinya akan berbeda. Kemudian yang kedua, kalau dalam memberikan serangan, apakah dia lebih banyak menggunakan cuki ya, baik itu cudan cuki, pukulan ke bawah, ataupun jodang cuki begitu ya, atau dia bermain dengan maigeri atau oshirogeri begitu. Itu selalu kita pelajari karena ini pukulan-pukulan yang punya poin yang besar ya. Kalau cudang cuki ke arah perut itu poinnya wazari setengah. Kalau ke arah kepala jodang cuki itu poinnya bisa ipon ya, 1. Nah, tendangan juga begitu. Kalau dia maigeri jodang atau ngangkat, biasanya kalau jarak dekat itu kan susah, maka yang dilakukan biasanya oshirogeri, berputar ke atas. Itu kita pelajari semua, sehingga nanti strateginya kita tahu bagaimana caranya, bahkan jarak lengannya, kakinya itu kita ukur semua, sehingga nanti ada strategi di sana untuk mengatur jarak dan seterusnya. Dan pelatih itu selalu teriak dari pinggir lapangan ya, awas kiri, awas kanan, awas gerinya ya, awas mawasinya, dan seterusnya tadi. Sepak bola itu juga begitu ya. Jadi sepak bola itu misal ketika akan bertanding, itu pemain yang paling hebat itu dipelajari ya, dia termasuk pemain yang menggunakan kaki kanan atau pemain kidal, karena kiper itu treatmentnya sangat berbeda tuh, mengantisipasi pemain yang lebih kuat di kaki kanan atau pemain yang kidal ya. Jadi semuanya dipelajari detil. Agar apa? Agar tahu cara mengantisipasinya. Itu yang dilakukan juga oleh orang ketiga sekarang. Setiap hari mungkin bisa 17 kali dia mengintip juga akun media sosial Anda ya, agar dia tahu bagaimana cara mengantisipasi usaha Anda agar mantan kembali kepada Anda. Karena itu selalu saya ingatkan, jangan mengumbar kesedihan, jangan mengumbar harapan di media sosial.
air beriak tanda tak dalam. Biarkan orang bingung ya dengan diri kita. Karena semakin pandai kita menutup strategi kita, maka semakin bingung para kompetitor tadi untuk mengantisipasi strategi yang kita terapkan ya. Nah, kemudian yang kedua, Anda tahu persis juga kan, kalau Anda ngintip media sosialnya, ujung-ujungnya Anda sedih. Karena seperti yang saya ceritakan tadi, yang dia lakukan sekarang adalah manas-manasi Anda terus. Karena dengan membuat Anda sedih, Anda akan drop dan Anda akan mengalami kemunduran di dalam kehidupan Anda. Ya, oleh karena itu, kalau Anda masih berharap mantan kembali, Anda harus kembali hidup di dunia nyata. Jangan menghabiskan hidup Anda sibuk dengan dunia maya. Ya, masuk ke dunia nyata. Kerjakan hal-hal yang baik, kerjakan hal-hal yang produktif, kerjakan hal-hal yang positif, dan memberi nilai tambah di dalam kehidupan Anda. Wah susah Ustaz, ini kan lagi pandemi. Loh, lagi pandemi tidak berarti kita tidak produktif. Saya kepikiran untuk mengaktifkan channel YouTube saya ini karena faktor pandemi. Dulu sebelum pandemi, tidak kepikiran tuh. Sampai setahun yang lalu, bulan Agustus, konten di channel YouTube saya itu cuma 2 atau 3 video. Ya, dengan sekitar 53 subscriber ya. Saya buat channel YouTube itu tahun 2018, tapi tidak pernah saya urus. Kenapa? Ya karena sibuk. Setiap hari itu ngisi pengajian bisa 3-4 kali. Rata-rata sampai di rumah jam 12:30 malam. Capek, sudah tidak sempat lagi mikir dakwah kreatif yang seperti ini. Ketika pandemi kan otomatis pengajian stop semua tuh, yang offline, yang ketemu dengan jamaah ya. Kalau yang Zoom meeting masih ada rata-rata satu hari itu sekali ya, tapi panjang tuh durasinya, bisa 2-3 jam. Tapi saya merasa terbantu karena waktunya juga tidak habis untuk perjalanan, sehingga saya bisa buat konten video untuk menyapa Anda. Dan alhamdulillah tuh saya amati di YouTube Studio dalam waktu kurang lebih setahun ya, dari 53 subscriber sekarang sekitar 6.000 subscribernya. Dari videonya 3 biji, sekarang videonya hampir 600 kalau saya tidak salah. Dan itu salah satu hikmah dari pandemi ini, sehingga selalu saya katakan ke adik-adik saya bahwa pandemi itu tidak berarti kita tidak produktif, kita tidak memberikan manfaat. Ada teman saya tuh jago masak kue sus. Sebelum pandemi tidak kepikiran, ya, sibuk dengan aktivitasnya jadi dosen. Ya, ketika terjadi pandemi ini kan ngajar semuanya dengan daring. Ya, waktunya banyak karena dulu waktu di jalan saja untuk menuju kampus paling tidak setengah jam, pulang lagi setengah jam, sudah 1 jam cuma di jalan saja. Sekarang kan di rumah, ngajar secara online, banyak waktu, maka dia tekuni lagi tuh hobinya. Masak kue sus tadi dia pesan kotaknya sehingga kelihatan bagus dan eksklusif. Dalam waktu setahun ini, bisnisnya di luar aktivitasnya sebagai dosen dan pengajar tadi itu meningkat dengan sangat besar. Ya, jadi masa pandemi ini kalau orang mau produktif tetap bisa, dan Allah pasti kasih jalan selama kita mau memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, nah terakhir nih kesimpulannya orang ketiga nih ya, sebagai penutup video kali ini.
Orang ketiga ini adalah tipe orang ya yang suka melihat orang susah dan susah kalau melihat orang senang. Jadi dia bahagia kalau melihat Anda mengalami kesusahan, tapi dia mengalami kesusahan kalau melihat Anda bahagia. Kalau dia lihat ternyata isi postingan Anda hal-hal yang sifatnya kreatif ya, yang produktif, mendatangkan uang, dan Anda happy dengan aktivitas itu, dia pasti susah. Karena dia menganggap dirinya adalah kompetitor bagi Anda pada saat ini. Dan orang-orang dengan sifat seperti ini disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-120, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "In tamsaskum hasanatun tasukhum, wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit." Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tapi jika kamu mendapat bencana, mereka gembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Oke ya. Jadi sekarang isi waktu Anda dengan hal-hal yang kreatif, positif, mendatangkan income bagi Anda, kemudian bersabar dan tingkatkan ketakwaan Anda kepada Allah. Kalau Anda lakukan dua ini, sabar dan takwa, tidak ada satupun ya hal yang bisa membuat Anda menjadi merugi. Tidak ada satu hal pun yang dilakukan orang ketiga atau siapapun dengan strategi manas-manasi Anda secanggih apapun, tidak ada yang akan mendatangkan kerugian bagi Anda. Anda akan selamat dunia akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.